mengadakan pertemuan buat membahas ini. Sejauh ini udah ada yang ngomongin belum? Pada waktu itu ya, waktu itu kami ya memang meminta Mbak Vena untuk ketemuan. Nah, waktu itu Mbak Vena juga sibuk. Kami juga di sini lagi ada sebulan ini 2-3 event. Tanda tambahan baru event baru. Iya. Minggu depan kami ada 2 event yang sedang kita hadapi. Tentunya ada jadwal yang tidak match dengan jadwal Mbak Vena itu. Inginnya sih kami bertemu ya, karena segala sesuatu permasalahan itu tentunya akan diselesaikan dengan baik apabila kita ada pertemuan. Karena saya sudah sampaikan pribadi kepada Mbak Vena, kita kenal baik, kita ya kedekatannya luar biasa lah sama Ferry pada waktu itu ya. Tentunya kita walaupun harus berakhir, kami berharap dengan baik. Masalah perjodohan sih sebenarnya kita nggak menjodohkan, tapi kontribusi mengenalkan mereka itu ada di situ. Jadi kita mengenalkan, begitu mengenalkan, emang idenya Dian awal dulu, lucu kali ya kalau ngejodohin Vena sama Ferry gitu kan. Atau mungkin Mas Ferry lupa juga kan? Mungkin lupa. Ya, mungkin lupa juga ya. Kita mau yang baru. Jadi sebenarnya gimana sih kronologisnya Teh Dian? Karena dari pihak sana mereka bilang ngeklaim bahwa mereka tidak dapat mereka tidak dijodohkan. Tidak dijodohkan dan tidak dipertemukan Dan tidak dijomblangin sama ini ada buktinya juga. Bunda Elma. Jadi, sekali lagi kita nggak mau ngomong berdasarkan data ya, karena kan saya tadi bilang lidah itu tidak bertulang, semua bisa bicara, semua bisa berbicara tanpa ada bukti. Kalau kami di sini sekarang ingin apa yang kami bicarakan semua ada buktinya, supaya nanti masyarakat sendiri yang menilai lah. Oke. Mbak Elma, tapi jujur kalau boleh tahu, pertemanan Mbak Elma sama Ferry. itu kan lebih ke Ferry ya dibanding Vena sama Vena. Itu seperti apa sih pertemanannya gitu sampai? Kalau dulu saya tuh sebenarnya kenal sama Ferry itu tahun 90-an ya. Kita sama-sama di Multivision gitu ya. Berteman biasa. Kemudian seiring berjalannya waktu hilang, dan mereka menikah gitu kan, sama ketemu lagi setelah Ferry waktu itu syuting film layar lebar bersama saya. Nah di situ kalau nggak salah masih sama Mbak Anggi ya gitu. Dan saya juga pertama kali dikenalin sama Mbak Anggi di situ. Jadi saya nggak kenal secara pribadi, personal baik sama Mbak Anggi, enggak, cuma dikenalkan ini istri aku udah. Setelah itu kemudian berapa lama dari itu dikabarkan Ferry mau cerai dari Mbak Anggi. Nah setelah itu mulai deket lah di situ sama Ferry gitu kan, dimana waktu itu Ferry sakit, terus Ferry yang banyak masalah, disitulah saya dekatnya lagi sama Ferry, tapi lebih intens dibandingkan dengan yang dulu-dulu gitu. Setiap hari kita ketemu, setiap hari kita jalan sama Dian. Saya nggak pernah jalan sama Ferry berdua, selalu ada Dian yang menjadi saksi gitu. Waktu itu saya kenalkan Ferry kepada Dian. Pada hari itu yang pada waktu Ferry katanya lagi terpuruk ya, datang ke warungnya Elma, saya sendiri yang menyaksikan. Kita sebagai perempuan yang seperti ini ya, melihat keadaan Ferry sangat prihatin, dan tentunya ada rasa apalagi ya, saya sangat menyaksikan Elma, gimana Elma perhatiannya luar biasa, sayangnya sama Ferry luar biasa, sampai minta izin kepada Bang Zul, suaminya Elma, untuk mencari pekerjaan untuk Ferry. Sampai saya tuh kok Mak kayak gini banget ya Elma sayang sama Ferry gitu. Jadi saya ikut-ikutan gitu loh. Namanya kita seorang laki-laki yang sedang dalam kondisi down, tentunya kita ingin ikut serta membangkitkan semangatnya Ferry. Banyak sih hal-hal yang kita bertiga, kita ada grup bertiga juga, kita ini udah kayak adik kakak ya, udah nggak ada, susah diungkapkan ya. Saya sekali lagi Ferry selalu bilang kepada kita, selalu menambahkan nama, demi Allah tidak akan melupakan kebaikan kami, hanya mengingatkan aja sih. Dan kami punya bukti semua gimana Ferry bicara itu kepada kami. Dan terus terang waktu tanggal berapa ya, kami ada pertemuan dengan Ferry, di mana menyampaikan ke Elma, ke saya, bahwa tidak melanjutkan rangkaian acara di Jakarta ataupun ya dari beberapa sisa acara ini, itu kita bertemu langsung Tanpa Mbak Vena? Mungkin Mbak Vena nggak tahu atau gimana, karena waktu itu kita bertemunya pun di mobil bertiga, sampai ada keharuan yang luar biasa kami bertiga ini, yang isi dari pembicaraan kita ini hanya kami bertiga yang tahu.
Itu judulnya. Mungkin bisa ditunjukin Teh Dian Jadi awalnya waktu itu kisah percintaan kisah mereka. pertemuannya mungkin ya hanya mengingatkan kembali, dan saya sudah pernah capture ke Ferry juga, dan Ferry juga tahu. Iya Di, makasih ya. Waktu itu Ferry sedang ada vlog dengan Mbak Maya Estianti ya, Mbak Angginya. Mbak Anggi ada vlog dengan Mbak Maya. Terus karena saya sangat simpati dengan cerita Ferry pada waktu itu, karena saya juga kenal duluan dengan Mbak Vena Melinda yang saya tahu YouTube channelnya sangat baik dan positif. Jadi waktu itu saya langsung telepon Mbak Vena, ada Mami juga ya, ada Adevi, kita berlima waktu itu makan siang bareng. Dan kita ada video call sama Mbak Vena, jadi gini, ingin memediasikan untuk Ferry masuk ke dalam vlognya Mbak Vena. Dan akhirnya karena jadwal Elma saya Ferry tidak pernah match gitu ya, akhirnya mereka bertemu langsung. Dan pada itu tanggal 24 September ini Mbak Vena minta nomor teleponnya Mas Ferry. Standar. Ya. Tahan dulu Teh. Mohon maaf ya Mbak Vena. Tuh. Ya. Mau aja, Mbak. Itu tanggal 24 September Mbak Vena, aku boleh minta nomor WA-nya Mas Ferry Irawan. Boleh kasih lihat Mbak. Cuma itu doang. Iya. Jadi bukti ya kalau Mbak Vena justru yang meminta ke Teh Dian ya Iya, nomor teleponnya Mas Ferry pada waktu itu. Dan berjalannya waktu karena kita sering jalan bareng bertiga, adalah candaan namanya bersahabat ya. Gimana Mbak ya? Fen, kenapa nggak sama Ferry Irawan aja? Itu tuh Vena nolak, nggak mau gitu. Terus aku juga telepon sama Ferry kan, Fer lu kayaknya suka ya sama Vena ya? Ntar nggak berani gitu. Sebagus itu aja sih. Gitu. hanya baru sebatas Memang tidak candaan ya. menjodohkan secara langsung ya. Nggak tahu itu namanya apa ya. Bisa disimpulkan sendiri. Jomblangin bener. Berarti bisa jadi itu dicomblangin ya Mbak ya? Yang ada saya. Ya kalau mengawali pertemuan mereka ya memang dari Dian. Terus akhirnya kita makan bertiga waktu itu. Dian menyampaikan kepada Vena untuk aku aja lupa apa? Maksudnya mau nggak sama Ferry gitu, tapi Vena langsung menolak, enggak teman aja gitu. Itu awalnya sih. Akhirnya aku juga tambahin juga ke Ferry-nya kan. Disampaikan ke Ferry. Di Bandung ya Elma tuh ini banget aku karena melihat sendiri Elma ini kan ke Vena, apa salahnya karena Vena single, Ferry single gitu. Iya seperti itu aja sih, cuma ternyata nggak kejadiannya juga kita nggak tahu lah tuh kejadiannya kapan mereka gitu. Waktu pas aku ngomong masih pikir-pikir dulu, mau kerja dulu, mau sukses dulu baru mau pacaran. Waktu itu bilangnya seperti itu. Nggak taunya besoknya atau dalam 1 minggu itu akhirnya mereka sudah jadian dan Ngeposting ya. belum. Awalnya, belum. Jadi itu pun pertama sama kita ya, pertama waktu jadian laporan sama kita ya. Ya laporan udah jadian tapi akhirnya aku jadian, tapi hanya kalian aja yang tahu ya gitu ya, karena kita disuruh bilang seperti itu ya kita diem gitu kan, sampai akhirnya mereka yang memberitahukan ke media bahwa mereka dekat. Mbak Elma merasa pertemanan dengan Ferry kan tadi tidak bukan baru tapi sudah lama gitu. Ketika akhirnya Ferry lupa dengan pertemanan kalian gitu loh. Ya sedih aja sih. Sedih, kecewa. Bilang kecewa gimana ya? Ya ada sedikit kecewa tapi udahlah, saya udah berusaha untuk bisa menerima gitu kan. Memang kan namanya juga susah ya antara pertemanan dan pekerjaan, jadinya seperti ini gitu. Lebih kepada sedih lah, sedih dan kecewa sedikit lah. Awal-awal saya nangis terus. Kayak saya nggak terima. Ya Mbak, gimana Pak? Saya nggak terima pada waktu yang dalam kesedihan itu. Ya akhirnya bertemu. Berarti memang Ferry sudah mengungkapkan semua ya Mbak, ketika akhirnya kalian bertemu secara rahasia bertiga pada saat itu. Akhirnya mungkin ada satu kata mungkin yang permintaan maafnya Ferry mungkin ketika kita semua sama kita juga minta maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hatinya Ferry. Saya sangat mengerti banget di posisi Ferry antara
Rena dan kami sahabat, tapi kami lebih mengalah lah gitu, daripada gak usah kamu jelaskan tapi saya memahami. Sebagai seorang sahabat kita lebih mengalah aja gitu. Mbak, ini kan kontennya adalah persahabatan. Ketika kabarnya Mbak Vena tuh cemburu justru dengan kalian, tuh benar nggak sih Mbak? Mungkin gerak-gerik kalian yang ya kayak tadi, mungkin kalau Ferry tuh sempet deket dengan kalian, dengan candaan kalian, karena memang sudah jauh sebelumnya kan kalian lebih mengenal Ferry dibanding Mbak Vena. Kabarnya pihak sana sang istri sangat jealous dengan kalian berdua. Ini gimana Mbak? Ya justru di sini kami ingin menjaga aja, jangan sampai ada apa-apa, jangan sampai ada berpikiran apa-apa untuk itu kan. Kami sudah punya pada suami, keluarga. Iya, gak mungkin lah gitu ya. Untuk aku bilang juga sama keluarga, kalau keluarganya Ferry gitu menganggap Ferry ini udah kayak adik kita lah gitu. Kami benar-benar pure membantu. Sampai mami Membantu ini mami ya, juga siap. mempercayakan kepada kita. Ya udah, waktu dulu ya Ferry sama Elma aja jalan-jalan kemana gitu. Terus kalau kita lagi jalan ke Bandung, kemana, ke Jogja, itu selalu video call sama mami doain ya Ferry, mudah-mudahan sukses mami. Jadi kita memang hubungannya memang sangat kekeluargaan lah gitu. Tapi dengan adanya Mbak Vena sekarang ini kan kita menjaga jangan sampai nanti ada omongan-omongan yang salah mengartikan persahabatan. Nah, gitu kami nggak mau, lebih baik kita yang ini aja, yang mengalah aja lah sebagai seorang sahabat, jangan sampai mereka jadi salah paham nanti karena kita. Mbak, Mbak, setelah akhirnya mereka menikah gitu, ada nggak sih percakapan lagi antara Kak Elma dengan Mas Ferry? Nggak ada sih, terakhir sebelum ini ya, waktu pas pada saat kita mau ketemu kan pada nggak bisa. Pada akhirnya Vena dan Ferry harus fokus ke acara di Bali, jadi ya udah gitu. Cuma kan